Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My student, perkenalkan nama Bapak Sohibul Somah. Insya Allah nanti akan lebih kenal ya di pembelajaran TTQ insya Allah. Apa itu TTQ? TTQ itu adalah tahfidz tahsin Quran. Jadi tahfidz itu adalah hafalan, tahsin itu adalah bacaan yang baik, Quran itu adalah perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kita akan mempelajarinya, kalian akan belajar dengan mister dan miss yang ada di sini ya. Mudah-mudahan kalian juga nanti menjadi anak-anak, jadi orang yang mengemban Al-Qur'an, yang pintar dengan Al-Qur'an ya, yang mahir dengan Al-Qur'an dan akan membawa Al-Qur'an jadi jadi yang menyelimuti dunia ini insya Allah ya. Oke, jadi yang harus diketahui oleh anak-anak sekalian, oleh kita semua, Al-Quran itu adalah perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala ya, yang diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi Muhammad ya, beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Yang artinya, ada yang tahu nggak? Ya? Oke. Kalau belum tahu, Iqra'ul Qur'ana artinya adalah bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, maka dia Al-Qur'an itu ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, sebagai penolong bagi para pembacanya yang bisa, yang mahir, yang mengajarkan Al-Quran. Mau? Good. Harus mau ya, karena kita sebagai orang muslim ya, muslim dan muslimah harus bisa belajar Al-Quran, harus bisa membaca Al-Quran. Itu adalah perkataan-perkataan Allah ya, sebagai petunjuk kehidupan kita di dunia untuk menuju akhirat. Karena kita tahu kan, kita beriman kan dengan akhirat. Nah, di sana itu, di akhirat itu, kita itu akan riweh. You know riweh? Riweh itu sibuk lah ya. Sibuk dengan dengan perbuatan-perbuatan kita di dunia nanti. Ya, ada yang berjalan itu tanpa kaki. Ya, yang nggak punya kaki. Ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ya, ada yang keringetan gitu, banjir dengan keringet. Nah, nanti beda kalau orang yang belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, datang di hari kiamat, itu akan ditolong oleh Al-Quran. Matahari itu bisa kepegang oleh kita ya. Nah, supaya terlindung dari matahari, sekarang aja panas, apalagi nanti yang ini ya, supaya terlindung oleh matahari yang begitu panas, maka Al-Quran sebagai penolong. Subhanallah ya. Oleh sebab itu, kita belajar Al-Quran ya, kita belajar Al-Quran dengan baik, diawali dengan insania. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya oleh Mister. Mudah-mudahan kalian lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat? My name is Cecep Miftahuddin. Nama saya Cecep Miftahuddin. Semoga semuanya tetap semangat ya belajarnya ya. Sebentar ya, Bapak mau bisa berubah nih ya biar nyaman semuanya. Oke, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh, bagaimana aktivitas di rumahnya? Siapa yang sudah mandi hari ini? Sudah ya, alhamdulillah. Siapa yang sudah membantu ibu? Sudah ya, alhamdulillah. Semoga walaupun kita masih kecil, tapi kita harus senantiasa berbuat kebaikan. Contohnya membantu ibu,
bantu ayah di rumah ya. Dan makan makanan yang bergizi. Kemudian yang tak kalah penting adalah belajar. Apa? Belajar. Masya Allah. Belajar apa? Belajar Al-Quran. Siapa yang sudah bisa Al-Quran? Cung. Wah, ada yang sudah hebat, alhamdulillah. Ada yang aku mah belum bisa Al-Quran, gak apa-apa. Nanti insya Allah dengan Mister dan Missnya di Fitrah Insani akan belajar insaniah untuk bisa baca Al-Quran. Anak yang soleh, kenapa belajar Al-Quran penting? Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Apa? Pedoman hidup, ya. Manusia itu, kita kan manusia. Ada manusia ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Manusia itu mempunyai pedoman hidup, petunjuk supaya hidupnya lebih baik, supaya Allah sayang, supaya selamat dunia dan akhirat, yaitu kita belajar Al-Quran. Semoga kita tetap semangat belajar Al-Quran, baca, menghafal, insya Allah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah, sebaik-baik kamu adalah, yang paling baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesemangatan yang kuat kepada anak-anakku sekalian ya. Apalagi nanti belajar sama Mister sama Miss di sini ya. Oke. Sebelumnya Mister akan memperkenalkan dulu ya. Nama Mister adalah Usep Sofian Jailani. Loh, kepanjangan nih. Panggil saja Mister Usep. Luar biasa ya. Panggil saja Mister Usep. Oke. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asrin amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Ya, kesimpulan atau arti dari hadis tersebut adalah ketika kita membaca satu huruf dari ayat-ayat Al-Quran, maka pahalanya satu kebaikan. Dan yang satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, anak-anakku sekalian. Dari satu huruf 10 kebaikan. Yang kita baca setiap hari itu ratusan dan malahan ribuan huruf. Berapa kebaikan yang kita dapat dari Allah? Luar biasa. Luar biasa. Allah sangat mengasih rahmat kepada kita dari bacaan Al-Quran. Ya. Jadi anak-anakku sekalian lebih semangat lagi untuk dekat Al-Quran dan membaca Al-Quran. Baik tilawah ataupun hafalan, kita harus semangat membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah menjadi teman hidup kita, akan menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak. Ya, orang yang membaca Al-Quran itu akan diberikan kemuliaan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, tetap semangat ya anak-anakku sekalian. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, apa kabar? Semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke my students, meet me again with Miss Ima. My name is Iklimah Nurbaitisu. Jadi boleh dipanggil Miss Ima ya. Nah my students, sekarang Miss ingin sedikit sharing tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Ada yang tahu siapa Sultan Muhammad Al-Fatih? Atau pernah mendengar siapa Sultan Muhammad Al-Fatih? Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah sosok pemimpin yang ternyata sudah diprediksi atau dijanjikan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa akan ada pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel, yang ketika seorang pemimpin itu bisa menaklukkannya, maka dia menjadi pemimpin terbaik dan pasukannya pun menjadi pasukan terbaik. Nah, kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel? Nah, kenapa Miss Konstantinopel harus ditaklukkan? Karena ketika itu Konstantinopel adalah kota Kristen.
Jadi kota itu sangat kuat, keamanannya hebat, sehingga Sultan Muhammad Al-Fatih berjuang bersikeras untuk menaklukkannya. Nah, gimana caranya Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkannya? Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkannya karena beliau soleh, memiliki ilmu yang cukup, dan satu kuncinya. Ini yang ingin Mi sampaikan sama kalian semua. Jadi, Sultan Muhammad Al-Fatih ini sudah hafal Al-Quran sejak umur 8 tahun. Maka ketika kita sudah menghafal Quran, bisa mahir membaca Quran, hingga kita bisa menghafalnya hingga 30 juz, maka kita bisa menggapai apapun yang ingin kita capai di kemudian nanti. Misalnya, ketika kita ingin misalnya siapa yang ingin menjadi presiden? Ada? Atau misalnya aku ingin jadi dokter, atau misalnya profesor, atau apapun yang ingin kalian capai, ketika sudah genap menghafalkan Quran, maka kita bisa menggapai apapun itu. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat, memberikan mahkota yang bercahaya untuk kedua orang tua. Ketika di dunia pun, dia yang mahir membaca Al-Quran bisa bisa mewujudkan semua yang ingin dia raih. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, disampaikan bahwa al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir atau misalnya pintar membaca Al-Quran, maka dia akan bersama malaikat yang mulia dan taat. Nah, ini merupakan motivasi untuk kita bagaimana kita bisa berjuang untuk terus bersama Al-Quran. Ketika kita bersama Al-Quran, kita bisa tenang, kita bisa menggapai apapun yang ingin kita gapai, dan itu janji Allah yang insya Allah diberikan untuk mereka yang bersikeras, berjuang, bermujahadah untuk menghafal Quran. Sekian dari Miss Ima, semangat menghafal Quran, let's fight, be hafizoh, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.